pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Iya, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Iya, pemirsa sekalian, pada episode Good News Special hari ini kami menampilkan suatu acara khusus yaitu yang berkenaan dengan Valentine's Day. Wow, Ya. Valentine's Day ya. Valentine's Kita Day tahu special, betul ya. bahwa banyak orang pada momen-momen Valentine's ini, pada minggu-minggu ini, semua orang pada merayakan hari kasih sayang. Tentunya kita tahu bahwa kasih sayang bukan hanya dirayakan pada waktu musim Valentine's saja, tetapi pada kesempatan ini kami akan memakai untuk kita belajar bersama-sama tentang apa itu kasih sayang, tentang apa itu komitmen, tentang apa itu hubungan suami istri, orang tua dan anak, tentang apa itu kehidupan, ya Deb ya. Dari dua orang narasumber, yaitu satu pasang keluarga daripada seorang hamba Tuhan yang sangat dahsyat. Siapa mereka, Deb? Yaitu Doni dan Sandy ya. Mereka mempunyai kesaksian hidup yang luar biasa nih, Daniel ya, yang pastinya kita semua bisa belajar dari kesaksian hidup mereka berdua, terutama dalam menjalani kehidupan pernikahan. Benar. Oleh sebab itu pemirsa, sebelum kita bincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, mari terlebih dahulu kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Be still my heart. Lately its mind is all its own. It would go far. Kita sering menyaksikan tayangan-tayangan di televisi mengenai kisah cinta yang terlihat sangat sempurna, seolah-olah kita hidup di dunia hayalan. Namun kenyataannya, kisah kita tidak seindah seperti dongeng. Namun tahukah saudara, ketika kita hidup di dalam jalannya Tuhan, maka Ia adalah pribadi yang setia. Penyertaannya sempurna di setiap musim kehidupan kita. Baik dalam keadaan sukacita maupun ketika kita di dalam pergumulan. Dalam episode Valentine's Day Special, di studio Good News Program telah hadir Pastor Doni dan Pastor Sandy Tumponu. Pasangan suami istri ini merupakan seorang gembala dari sebuah gereja lokal di Jakarta. Namun mereka memiliki kisah yang menarik di balik pertemuan mereka, sehingga mereka menikah dan dikaruniai 3 putri saat ini. Bagaimana mujizat serta penyertaan Tuhan akhirnya menolong mereka melewati tantangan dalam kehidupan yang membuat mereka hidup berkemenangan dan penuh kasih di tengah dunia yang semakin acuh dengan sesama. Apakah Anda mau belajar lebih lagi? Saksikan perbincangan selengkapnya hanya di Good News Program. 5 SD saya ngalami semacam sedikit depresi. Hari ini saya tahu saya depresi. Karena sebagai anak pendeta banyak tuntutan kan. Ya. Ya, Good News Program hari ini kita menampilkan suatu episode yaitu Valentine's Day Special. Banyak orang merayakan Valentine's Day dengan cara yang tentunya kurang pas gitu ya. Kadang-kadang anak-anak yang mungkin lebih belia, mereka mungkin membelikan buah hatinya coklat atau teddy bear dan yang lain-lain. Tetapi kita tahu bahwa di dalam pernikahan yang sesungguhnya atau kehidupan yang real, tantangan tentunya banyak terjadi dan setiap manusia tentunya punya latar belakang. Nah, hari ini kita menampilkan ada 2 orang narasumber yaitu hamba Tuhan, yaitu Doni Tompunu bersama dengan istrinya yaitu Sandy Tompunu. Silakan, Deb. Shalom Doni dan Sandy. Shalom. Apa kabar? Ya, puji Tuhan. Senang puji sekali Anda berdua boleh datang ke Good News Program. Suatu kehormatan buat kami. Kita juga sangat senang. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Nah, kalau boleh berkenalan terlebih dahulu ya, mungkin ada pemirsa di rumah yang belum kenal. Doni sama Sandy ini siapa, latar belakangnya kayak apa, keluarga, silakan diceritakan. Iya. Yang dulu. Saya anak pendeta dan orang tua saya memang melayani. Jadi sebagai seorang hamba Tuhan merintis di daerah Tanjung Pandan, sekarang Bangka Belitung. Jadi saya lahir itu di tengah-tengah segala kekurangan lah. Kondisi minim sekali waktu itu. Jadi waktu saya lahir ini, orang tua saya mengalami
infeksi ya, virus. Oke. Ya, lalu saya muntah-muntah darah dan disitulah dokter sudah angkat tangan. Tapi ibu saya berdoa, berseru, Tuhan kalau anak ini hidup, dia akan jadi hamba-Mu. Oh, wow, jadi umur 2 hari sudah dinasarkan sama ibunya ya untuk jadi hamba Tuhan. Jadi ya puji Tuhan lah saya sembuh secara mujizat. Puji Tuhan. Dan kemudian Dan dari kecil memang sudah ditanam. Doni kalau sudah besar kamu jadi hamba Tuhan. Oke. Jadi kalau saya punya impian mau jadi polisi, ABRI, ibu saya berkata no. nah, Oh, oke. gitu. mungkin gini. Ada saya pernah mendengar orang-orang yang mengatakan I feel trapped, saya terjebak nih. Ya. Bahwa saya tidak bisa menentukan jalan hidup saya tidak punya mimpi yang lain kecuali harus dipaksakan jadi hamba Tuhan. Ya, itu yang saya rasakan ya. Kelas 5 SD saya ngalami semacam sedikit depresi. Hari ini saya tahu saya depresi. Oke. Karena sebagai anak pendeta banyak tuntutan kan. Iya, iya. Baik di dalam maupun di luar. Pernah ya. melakukan pemberontakan nggak? Aku nggak mau jadi pendeta Ya, gitu. ada sedikit itu pemberontakan, cuman karena mungkin ditanam dari kecil ya. Saya cepat nyesal kenapa saya harus sebagai anak pendeta. Iya. Tapi kelas 2 SMP itu ada satu suara ya di hati saya. Saya tahu hari ini itu suara Tuhan lah. Itu jelas sekali. Tuhan bilang apa? Karena aku punya rencana dalam hidupku. Wow. Dan sejak hari itu saya bangun subuh pagi-pagi. Saya biasa kalau bangun pagi itu karena saya anak pendeta, disuruh doa. Kalau tidak disiram air. Good training. Tapi pagi itu saya bangun dengan kemauan saya sendiri dan saya masuk kamar. Dan saya berlutut pertama kali sebagai Doni Frankie Tompuno, bukan sebagai seorang anak pendeta, tapi sebagai as Pribadi. a person. Iya, Dan saya berseru, Papa. Karena ibu saya berkata, Papa kamu yang itu yang di surga yang sebenarnya. Kamu harus sudah mati. Itu saya panggil Papa. Dan itu hadirat Tuhan langsung turun ya. Dan saya nggak bisa stop nangis hari itu. Terus hampir mungkin saya nggak tahu berapa lama. Dan sejak hari itu tidak ada hari tanpa berdoa, baca Alkitab. Wow. Jadi sejak hari itu ya 4 pasal. Wow. Saya sehari hampir 3-4 jam Wow. di ruangan itu. Itulah awal-awal Luar biasa. pertumbuhan. Interesting. Iya. Nah, kalau itu Doni dan. Nah, sekarang bagaimana dengan Sandy? Saya dengar kamu juga punya kisah Iya. menarik banget ya. Kalau dari latar belakang kita sih sebenarnya dari utara ke selatan ya, beda banget gitu karena Kan ada lagunya itu. Iya, dari utara ke selatan. ya memang kalau Doni kan dari keluarga hamba Hamba Tuhan Tuhan, yang iya. baik, semua smooth lah walaupun penuh pergumulan keuangan dan sebagainya, tapi mereka suami istri kan solid, bagus. Kalau saya tuh justru dari latar belakang keluarga yang broken home. Jadi Oke. memang dimana dari saya usia 4 tahun, papa saya sudah tinggalkan mama saya. Jadi memang masa-masa kecil saya tuh penuh dengan goncangan, ya. Ribut dari pulang malam, pulang pagi sampai nggak pernah pulang sama sekali. Sampai memang masa kecil remaja sampai saya usia kira-kira 18 tahun itu hidup tanpa figur bapak. Iya. Jadi memang banyak kemelut yang saya alami ya semasa kecil. Contoh saya sudah biasa dengan lihat adegan percabulan karena itu dilakukan oleh pembantu di rumah yang merawat kami. Jadi kalau anak-anak muda sekarang terikat pornografi atau blue film dan sebagainya, kalau saya langsung show, lihat langsung. Itu dari masa kelas 3 SD, 2-3 SD saya sudah terbiasa dengan budaya lihat hal-hal seperti itu. Iya. Dan kelas 5 SD saya sendiri pun mengalami pelecehan ya karena sering ditinggal orang tua. Jadi ya kalau orang dunia bilang saya anak wanita tuh layu sebelum berkembang, belum dapat haid tapi sudah dihancurkan ya. Dan akhirnya saya melihat kehancuran itu, saya di hati pahit gitu ya. Saya bilang ini semua terjadi karena papa yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya waktu sudah puber, saya mulai tertarik dengan lawan jenis, saya mulai cari kasih perhatian ya. Dan motivasi saya memang udah ada niat semua laki-laki itu sama. Bisanya hanya merusak dan memanfaatkan perempuan gitu karena Yang saya dua ini sendiri enggak padahal ya. ini babak baru. Ini kan babaknya masih lama. Terus Ya udah gimana? sampai bener-bener akhirnya hopeless banget. Saya juga udah terikat rokok, obat-obatan, narkotik, clubbing, udah free sex, aborsi ya. Wow. Itu masa Hancur-hancuran ya. muda saya udah hancur sekali sampai memang bener-bener mama saya, tapi puji Tuhan ya dalam kehancuran kami mama saya tuh tetap setia sama Tuhan, doa, pokoknya bener-bener melayani Tuhan. Dan mereka dipulihkan Tuhan ya, papa Iya, balik ya. Padahal mereka padahal mama saya dari non Kristen ya, tidak kenal Tuhan sampai akhirnya Tuhan tuh lawat dan
bener-bener dia berhidup buat Tuhan. Sampai setelah itu total itu 13 tahun papa saya pergi, masuk ke 14 itu papa saya kembali. Wow, dan dipulihkan Dan Tuhan. dipulihkan. Wow. Nah, sebelum nanti kita akan take a break dan nanti kita bisa bertanya tentang bagaimana kalian bertemu. Sekarang anak-anak kalian ada berapa? Kami ada 3 putri, Ya. Vania, Vanessa, Valerie. Oh, kalau satu lagi Victory nih. Udah jadi gerejanya kan? Oh, Iya. gerejanya Victory. Kami memimpin ya Victory Church itu anak keempat kami. Itu anak keempat, ya kan? Oke. Cuma Iya, iya, iya. Sudah berapa lama menikahnya? Kami sudah menikah tahun ini tepat 17 tahun. 17 tahun, luar biasa. Wow, Oke, congratulations. Ya, kita akan lanjut setelah break Good. ya. Nah, Luar biasa. pemirsa, satu kesaksian luar biasa ya. Kita akan dengarkan lebih lanjut dari Doni dan Sandy. Jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Waktu kita ada worship malam-malam dan Doni kan memang main gitar, pimpin penyembahannya. Saya ingat sekali lagunya tuh praise to the Lord, praise to the Lord. Nah, saya tiba-tiba tuh kayak seperti ada di ujung mata saya ada telunjuk memimpin saya melihat dia gitu. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. Dari So Good Food. Valentine's Day Special hanya di Good News Program. Langsung kita kembali kepada narasumber kita, Doni dan Sandy. Nah, kalian tadi punya latar belakang kisahnya menarik banget ya dua belah pihaknya. Tapi pengen tahu bagaimana kalian berdua bertemu? Kapan Ya. itu? Nah, kita pertama kali bertemu di doa puasa 10 hari. Waktu itu doa puasa pemimpin pelayanan lah. Saya mewakili gereja lokal saya ini juga aktif di pelayanan pemuda remaja yang diselenggarakan oleh Abah Love waktu itu. Hanya beda motivasi. Kalau dia bawa beban pelayanannya, saya bawa beban diri saya. Mau dipulihkan pribadinya. Yang pertama kali mendapatkan sign dari Tuhan itu adalah Sandy. Biar Sandy yang cerita. Jadi di hari ke-7 menjelang ke-8 lah kita ada worship malam-malam dan Doni kan memang main gitar, pimpin penyembahannya. Saya ingat sekali lagunya tuh praise to the Lord, praise to the Lord. Nah, saya tiba-tiba tuh kayak seperti ada di ujung mata saya ada telunjuk memimpin saya melihat dia gitu. Kita Padahal dalam suasana penyembahan kita belum kita kenal. tidak saling kenal. Tiba-tiba langsung nanti kamu menikah sama dia gitu. Oh, wow. Saya kaget gitu, tapi hari itu saya tepis dan saya nggak pernah bawa dalam hati pikiran Nggak sampai saya. dalam nama Yesus. Ya udah nggak pernah ketemu. Tahun depannya lagi ketemu doa puasa. Acara yang sama Ketemu juga. lagi. Acara sama. Cuman kenalan aja Doni, Sandy, tapi pisah lagi. Tahun depannya baru ketemu lagi. Jadi 3 tahun berturut-turut Iya. ketemu Ya, di... jadi tahun ketiga itu kita ada satu kegerakan namanya PPRG, Persekutuan Pemuda Remaja Gereja. Jadi ketua pemuda dan anak-anak hamba Tuhan. Jadi kita sama-sama dari gereja-gereja kecil ini kami diberi kesempatan untuk saling memberkati lah. Jadi ada tim apostolik dulu namanya. Ada kurang lebih 3-4 orang. Nah kita satu tim. Oke. Melayani satu gereja di GPPS Bekasi waktu itu. Iya, iya. Di situ kah cinta pertama kali bersemi? Belum. Kalau saya sebenarnya suka sama dia tuh duluan, saya ngaku ya. Saya suka sama dia karena waktu itu dia bersaksi di depan hampir 1000 kali hamba Tuhan, dia berdiri, saya baru bertobat. Saya di luar kaca gitu, saya lihat siapa nih cowok nih, hebat banget dia kok bisa bersaksi seperti itu depan banyak orang. Dalam hati saya gue juga mau kayak dia gitu. Tapi saya nggak lihat kan cuma dari jauh ya. Nggak sadar kalau itu yang Saya- sudah ditunjukin sama Iya, Tuhan, waktu saya gitu. ketemu dia di perpustakaan, dia tuh yang buat saya tuh justru penasaran, dia tuh cuek banget, cool. Saya tuh nggak dilirik sedikit pun sama dia, padahal saya tuh di depan dia gitu. Saya merasa kok dulu cowok tuh kok
ngelirik gue yang ini kok cuekin gue gitu. Oh, boleh tahu nggak Don kenapa kamu cuekin? Apa soalnya waktu itu lupa bawa kacamata? Ya pikiran saya nggak ada yang lain kali, karena saya backgroundnya kan Nggak pernah pacaran. pacaran, hanya doa, firman. Tidak pernah tersentuh, dari 2 SMP dia nggak pernah buka baju itu sembarangan. Even itu depan mamanya, dia jaga sekali tubuh dia. Jadi memang tidak ada godaan memori untuk itu ya. Oke. Oh wow. Nah, terus kemudian kalian jatuh cintanya kapan dan di mana? Saya memang kesan pertama itu waktu itu ada pelayanan juga konferensi karena kita sering bareng-bareng, tapi just as a friend. Ya, jadi waktu satu kali dia lewat di depan saya, ya, tiba-tiba ada pikiran mendadak bagaimana kalau itu jadi istri kamu. Tapi saya kan kaget, itu sesuatu yang di luar tiba-tiba seperti di drop. Saya pikir bukanlah. Nah, saya tuh mulai ada hati itu waktu kami melayani di GPPS Bekasi on the way dalam perjalanan dia setir mobil. Saya belum bisa setir waktu itu. Ini pasti mikir, ini cewek hebat banget nih, gua bikin seperti kayak gini. Mobil bak terbuka, gitu. buat angkut material. Aja keibuan tangan kayak preman gitu. Nah, waktu dia bawa itu dan dia mulai cerita bagaimana dia merintis pelayanan pelajar di tempat dia. Bagaimana dia beresin tempat untuk ibadah, ngepel, sapu sendirian, bangku, dan itu yang membuat saya tiba-tiba entah bagaimana hari itu ada sesuatu yang gitu, mata saya terbuka. Berapa lama pacaran sampai menikah? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Tapi kita memang karena kita punya komitmen ya, walaupun saya juga backgroundnya pernah hancur. Tapi di situ kita benar-benar punya komitmen, kita tidak bersentuhan, kita jagalah pranikah kita dengan baik. Wow. Nah, benar-benar 1,5 tahun no touch. Oke. Nah, ketika masuk ke dalam lembaga pernikahan, ya tentunya semua orang pengen seperti kayak dongeng gitu kan. And they live happily ever after gitu kan. Lalu mereka hidup bahagia selamanya. Tapi kita tahu bahwa ternyata setelah menjalani pernikahan kan selalu ada aja ya masalah. Kalian juga mengalami nggak? Atau kalian yang dongeng-dongeng punya? Ya, jadi sebelumnya justru kan setelah 3 bulan kita berjalan bangun hubungan serius, saya langsung datang ke orang tuanya, saya nyatakan bahwa saya Doni, bla 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 gitu. Ya nggak seperti itu sih ya. Sorry saya Doni gitu ya. Ya. Intinya ya kami dalam terang lah. Tapi setelah 3 bulan itu baru Sandy suka berkata gini kepada saya. Untung di saya, rugi di kamu. Saya tidak tahu apa itu maksudnya. Karena saya tahu masa lalu dia gelap, tapi saya tidak menyangka segelap itu. Iya. Nah, itu cukup menarik untuk dipertanyakan. Apa yang membuat Anda akhirnya pada waktu dia terbuka dan bisa menerima? Ya, nah itu. Waktu dia terbuka bahwa Waktu terbukanya nih waktu masih pacaran ya? Masih pacaran 3 bulan. Dari 1,5 tahun itu 3 bulan pertama itulah. Setelah 3 bulan berjalan dia terbuka bahwa saya ini pernah aborsi. Waktu dia terbuka itu seperti apa ya? Halilintar. Kayak ada setan pegang panci pukul kepala saya, tong gitu ya. Saya nggak bisa mikir kalau wanita udah aborsi itu sebelum atau sesudah hubungan seks ya. Saya benar-benar, nah tapi karena dia sudah nangis, orang banyak yang lihat, saya nggak ngapa-ngapain dia gitu ya. Saya dalam kondisi dasar saya katakan, saya terima kamu. Karena kan dia punya impian dari 2 SMP dia dapat jodoh dari Tuhan. Dan kalau jodoh dari Tuhan tuh kan yang terbaik dong. Yang terbaik kok akhirnya seperti saya gitu loh masa lalunya. Lalu bagaimana Doni bisa menerima? 6 bulan lah, itu butuh waktu 6 bulan. Jadi waktu setelah saya sampai rumah antar dia pulang ya, saya masuk ke kamar saya itu kamar doa saya juga kan. Saya ambil bantal, saya teriak gitu. Karena ada begitu banyak pikiran yang iblis taruh lah dalam imajinasi saya. Katanya dari Tuhan. Kok mohon maaf ya, dapat yang bekas gitu loh. Coba dengan si A, si B, ini kan pikiran secara laki-laki normal. Kan belum menikah, harusnya kalau mau putus pun masih bisa gitu kan. Tapi di dalam batin saya tidak pernah dapat suara audible seperti Sandy. Tapi yang saya tahu adalah kalau dari Tuhan itu entah bagaimana tidak ada pikiran untuk putus. Ya, cuman saya tahu bahwa masalahnya di saya. Saya perlu disembuhkan lah. Nah tapi itu proses karena kita dulu punya mentor ya. Malah kamu yang perlu disembuhkan. Iya karena kan masalah ini kan masa lalunya dia. Untuk bisa menerima. Ya. Tapi ya memang saya dengar suara Tuhan lembut di dalam hati saya ada seperti suara. Nah, suaranya apa nanti kita dengar dulu ya. Terus sekalian ini menarik sekali dalam kehidupan kita kadang-kadang kita mempunyai mimpi dan kita berusaha untuk mengotakkan
sesuatu hal dapat terjadi dalam kehidupan kita. Kita kotakkan Tuhan. Dan rupanya pada waktu kita mengkotakkan Tuhan, tanpa kita mengerti sebenarnya yang rugi adalah kita. Nah, nanti setelah break kita akan pengen tahu nih apa yang Tuhan katakan kepada Doni. Jangan kemana-mana, stay tune hanya di Good News Program. Panjangnya, lebarnya, tak terukur, dalamnya, tingginya, tak terukur, cintamu padaku. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Dengan setulus hatiku, ku mau lebih mengenalmu. Cintamu padaku yang tak membisu. Kau mengasihi diriku lebih dari apapun. Kau mati bagiku, bukti cintamu. Panjangnya, lebarnya, tak terukur, dalamnya, tingginya, tak terukur. Cintamu padaku tiada terhitung. Panjangnya, lebarnya, tak terukur, dalamnya, tingginya, tak terukur. Cintamu padaku tiada terhitung. Sampai akhir hidupku, sampai habis nafasku, genaplah kasih-Mu dalam hidupku. Oh, sampai ku tutup mataku, sampai ku jumpa denganmu, ku kan tetap setia mengasihimu.
saja terhitung. Selamat datang di Good News Program. Silakan duduk. Senang sekali berjumpa dengan Anda. Silakan. Oke. Bagus sekali, suaranya luar biasa, kata-katanya menyentuh. Nah, oke, mungkin bisa ceritakan sedikit tentang bagaimana pembuatan album ini. Oke, nah proyek album yang ini adalah album solo saya yang pertama ya, judulnya Your Faithfulness, dimulai sejak awal 2015, jadi setahun yang lalu ya. Dan saya tuh ingat betul pada saat mendapatkan lagu Cintamu Padaku ini, saya dan suami saya tuh sedang merayakan anniversary pernikahan yang ke-17 tahun ya. Oh ya, yang mana suaminya? Kamu lah. Ya waktu itu suami saya ajak saya nginep di hotel gitu ya. Luar biasa suaminya. Ya puji Tuhan ya. Tapi saya itu dalam keadaan lagi sakit tenggorokan ya, lagi parah banget. Jadi suara saya itu serak parau pokoknya gitu ya, nggak enak didengar. Nah waktu dia pergi nge-gym itu, saya dapat lagu gitu kan ya. Saya dengar melodinya, saya dengar kata-katanya. Wah, nah saya ini nggak bisa main alat musik, jadi nggak bisa tulis solfisasi gitu kan. Jadi nggak ada cara lain, saya harus ambil handphone saya dengan suara yang serak, dengan suara yang parau, yang jelek pokoknya. Pokoknya harus saya rekam, karena kalau enggak, saya nanti kalau udah sembuh pasti lupa gitu kan. Nggak tahu gimana nyanyinya. Jadi direkam dengan jeleknya gitu ya. Tapi puji Tuhan ya, kira-kira tunggu waktu 2 minggu sampai suara saya itu bisa kembali normal. Jadi waktu itu 2 minggu tersiksa banget Tuhan. Itu lagu bagus banget, saya mau nyanyiin tapi nggak bisa karena suara lagi parau seperti itu. Kita baru keliling kemana gitu, keluar pulau kemana-mana khotbah gitu. Jadi suaranya ambis gitu. Tapi puji Tuhan setelah 2 minggu sembuh akhirnya bisa saya rekam dengan lebih baik gitu ya. Terus dikirimkan ke arranger dan itu dibikinin musiknya sampai jadi. Dan nggak kebetulan bahwa hari ini kita kan bicara tentang Valentine's Day ya, tentang hari kasih sayang. Nah, kasih sayang itu nggak akan bisa terjalin antara suami istri dengan baik kalau sumbernya tidak berasal dari Tuhan. Jadi lagu itu tadi judulnya Cintamu Padaku ya, menggambarkan bagaimana begitu besar cintanya Tuhan itu sama kita. Jadi kita yang hidupnya sudah dipulihkan pasti bisa mencintai orang lain, mencintai sesama, mencintai suami kita, istri kita sebaik bagaimana Tuhan mencintai kita. Ya, oke, good. Jadi ini adalah album yang Dua. Album solo yang pertama. Oke, pemirsa sekalian, ada satu hal yang cukup menarik dalam pembuatan album ini dan saya percaya album ini akan memberkati Anda. Sampai tiba pada saatnya kita akan memberikan kuis kepada Anda. Saya akan memberikan suatu pertanyaan menarik kepada Anda. Nah, berhubungan dengan Valentine's Day Special, saya mengajak Anda untuk ada suatu pertanyaan yang saya akan berikan, yaitu tuliskan sebuah testimoni singkat tentang pengalaman Anda bersama dengan Tuhan atau tentunya dalam hal keluarga Anda ya, bagaimana hubungan cinta kasih Anda dapat terjadi berkenaan dengan Valentine's Day Special ini ya. Tuliskan atau kirimkan email kepada kami atau SMS ya, dan bahkan dan kemudian tuliskan dengan cara yang menarik. Kami akan pilih dan ada 5 pemenang yang akan kami pilih. Dan kemudian kami akan berikan hadiah sebuah album dengan judul Your Faithfulness, persembahan dari Debbie Katarina. Dan Anda boleh kirimkan kepada kami melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, atau melalui email ke goodnews@anugraph.net dengan format kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Jika Anda kirimkan lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 5 orang pemenang terpilih ya, kita akan kirimkan masing-masing sebuah CD persembahan dari saya sendiri. Jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Saya cuma diem aja, itu rasanya kayak pematung gitu. Kayak peluk tiang listrik atau pohon. Tapi ya itulah awalnya, saya belajar bertumbuh menjadi seorang suami yang mengerti kebutuhan istri. Wah, Engkaulah satu pribadi yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi darimu. Kau pribadi yang takkan
Masih bersama kami Valentine's Day Special hanya di Good News Program. Kembali kepada Doni dan Sandy. Nah, tadi ceritanya Tuhan ngomong sesuatu sama kamu ya, sehingga akhirnya kamu bisa menerima keadaan Sandy. Apa yang Tuhan katakan? Ya, kamu sombong. Waduh. Kalau bukan aku yang menjaga kamu, kamu pun tidak lebih baik dari Sandy. Wow. Jadi saya ingat memang di masa-masa SMA saya itu, saya punya teman-teman itu jatuh dalam pelacuran ya, dan mereka berusaha tanda kutip ini mengajak saya karena saya anak yang alim. Saya tidak tahu ada apa perbincangan di antara mereka dan ya kalau bukan ya mau dijerumuskan ya. Jadi itu semacam flashback dan akhirnya ya saya tahu bahwa saya tidak lebih baik dari dia. Semua ini karena anugerah dia. Siapa kamu? Aku aja menerima Sandy. Siapa kamu nggak terima dia? Wow. Nah, tapi sejak hari itu pun butuh waktu kurang lebih 6 bulan. Itu kan setelah Sandy terbuka siangnya, malamnya itu. Nah, tapi pentingnya seorang mentor ya. Waktu itu kami punya mentor bimbingan pranikah, saya konseling, lalu dikasihkan paradigma, cara pandang. Tapi butuh 6 bulan, setiap kali teringat masa lalu Sandy, diingat lagi, ya biasa kayaknya iblis suka mengungkit ya. Hati kan sakit, memang mesti diakui hati sakit. Tapi satu hari ketika itu ada seminar konferensi para pemimpin dan saya datang, judulnya adalah Hati yang Remuk. Saya tidak pernah lupa hari itu ya. Itu network hamba-hamba Tuhan. Dan ketika saya melihat foto gambar itu, sore sedang berdoa, menangis. Entah bagaimana saya nggak tahu itu memang ajaib ya. Semua rasa sakit saya hilang. Nah tapi bagaimana dengan orang tua Anda? Kan istilahnya mungkin Anda bisa menerima ini hamba Tuhan yang so-called orang yang kudus gitu ya. Dan kemudian berusaha menjaga anaknya dengan baik, menjaga panggilan dengan baik. Respon mereka pada waktu mendengar cerita itu? Jadi saya tanya sama kami punya mentor pranikah. Tidak perlu beritahu orang tuamu. Toh yang menikah kamu gak keberatan kan? Jadi taunya justru setelah menikah, Sandy diliput di satu acara Kristen juga. Orang tua saya tidak melihat acara itu, tapi ditelepon oleh beberapa saudara yang melihat. Wow. Nah, ternyata Sandy bla 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 bla. Nah, lalu saya dipanggil sama orang tua saya. Dan saya berkata, ya saya tahu kok. Saya nggak dibohongi. Kenapa kamu nggak bilang mami? Ya kalau bilang mami buat apa? Toh yang menikah kan Doni, bukan mami. Atau papi gitu. Kamu nggak keberatan? Ya mami lihat Doni bahagia nggak? Doni bahagia. Itu kan masa lalu, bukan masa depan. Dan hari ini pun Sandy menjadi salah satu anak mantu ya, kesayangan mami saya. Sangat dekat lah dengan mami saya. Dan Sandy sangat dewasa lah menyikapi, awalnya memang agak sedikit sulit menerima ya. Tapi Sandy justru malah merangkul. Saya ini keluarga yang dingin. Dalam arti dingin begini, kaku. Orang tua saya, papa saya yatim piatu. Jadi dia tidak tahu bagaimana menyatakan cinta kasih kepada anaknya. Jadi kami keluarga yang baik. Ya, kurang ekspresif. Ekspresif ya, tidak mengekspresikan. Sedangkan keluarga dia kan hangat. Nah, itulah salah satu penyebab di awal-awal pernikahan kami ngalami konflik. Bahkan ketika saya memeluk ayah saya pertama kali pun di satu momen bapak dan anak, ayah saya cuma diam aja, itu rasanya kayak peluk tiang listrik ya, atau pohon. Tapi ya itulah awalnya saya belajar bertumbuh menjadi seorang suami yang mengerti kebutuhan istri. Bahwa istri saya ini orang yang hangat, yang butuh kemesraan. Ya seperti itulah awalnya. Nah, tantangan apa yang pernah kalian hadapi selama pernikahan 17 tahun ini dan bagaimana kalian bisa mengatasinya? Pemicu pertama tuh dulu saya punya impian tuh doa bersama. Ternyata pada prakteknya waktu kita masuk pernikahan itu kan yang diajar di bimbingan pranikah. Selalu aja komitmennya tuh hari ini iya, besok enggak ya terus gitu ya. Nah tiba-tiba satu waktu dia ngomong sama saya tuh gak bisa berdoa-berdoa kamu. Loh, saya kan kaget gitu loh, kenapa? Kamu berdoanya berisik sih. Jadi saya tuh tipe orang tuh yang semangat, pagi aja tuh udah yang heboh gitu kan. Bahasa roh kemana-mana gitu. Kalau dia tipe yang khusyuk. Saya tipe meditator, jadi meditasi, perenungan. Mungkin untuk Doni itu sesuatu keterbukaan yang sebenarnya saya harus bersikap dewasa. Tapi entah kenapa saya tuh tersinggung. Tertolak lah. Dan saya pahit, tapi saya nggak sadar. Tiba-tiba buahnya tuh kesana-sana kok akhirnya
dia di mata saya kasar, bentak saya depan umum gitu ya. Lalu ada hal-hal di mana yang sebenarnya sepele, cuma untuk saya prinsip gitu loh. Emosi-emosinya tuh pada nggak tempatnya gitu. Kalau kita marah kan karena penyebab yang prinsip harus, tapi kalau yang nggak prinsip kayak misalkan saya agak lama masuk mobil atau apa, harusnya kan ya sama-sama lah menyikapinya. Kurang lebih gitu ya. Jadi ya cekcok terus sampai akhirnya saya tuh udah mendem. Setiap saya mau ngomong apa, dia tuh langsung kayaknya beralih menghindar. Jadi bukan tipe orang yang berani konflik. Saya dari kecil biasa hidup, menurut saya biasa hidup tegar, mandiri dan siap ada masalah hadapin. Saya nggak takut gitu loh. Sementara dia menarik diri. Jadi saya merasa tersiksa gitu ya. Itu awal mulanya. Iya, masalah-masalah yang terpendam. Tidak ada masalah yang besar. Yang ada hanyalah masalah kecil yang tidak diselesaikan. Yang kemudian terakumulasi, menggunung gitu ya. Ledeng yang bocor tidak pernah betul dengan sendirinya. Sampai kita menyadarinya, mengakuinya, menghadapinya dan menyelesaikannya. Jadi numpuk terus ya lama-lama dor gitu. Oke, kita akan belajar lebih dalam lagi tentang hal ini ya. Oke, pemirsa sekalian, benar dalam kehidupan rumah tangga atau kehidupan cinta kasih ya. Selalu akan ada season atau ada momen-momen yang berbeda dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya dalam kehidupan Anda pun ada banyak pergolakan yang ada. Nah, kalau apabila Anda memerlukan dukungan untuk doa ataupun konseling, di layar televisi Anda ada nomor-nomor yang dapat Anda hubungi. Sekarang juga Anda bisa kirim email kepada kami, kirim SMS ataupun telepon kami. Akan ada tim pendoa yang akan berdoa dan bersama sepakat untuk Anda untuk melihat pemulihan terjadi pada keluarga Anda. Stay tune di Good News Program. Tidak pada waktunya justru hancur. Jadi janganlah membangun hubungan lawan jenis sebelum siap untuk menikah karena ujung-ujungnya pasti jatuhnya ke dalam dosa percabulan. Aku suka banget So Good Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. So Good Bakso is very good. So Good Seafood. Sekarang zamannya So Good Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma So Good jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Valentine's Day Special adalah topik Good News Program pada hari ini bersama dengan dua orang narasumber yang luar biasa yaitu Doni dan Sandy. Kembali kepada Doni dan Sandy. Nah, kita mau bicara tentang parenting nih. Tuhan memberikan karunia 3 orang putri yang luar biasa kepada kalian ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Sandy. Nah, pada waktu ada punya anak mulai bertumbuh dan kemudian mulai umur 5, 6, 7 tahun dan mereka mulai mengerti tentang cerita dan perasaan Anda gimana? Ada rasa berusaha menutupi, malu atau gimana? Oh enggak ya, kami benar-benar mendidik anak itu mengajar keterbukaan. Dan memang pada prinsipnya sesuai dengan perkembangan anak, naturally kita selalu menceritakan sejarah kita. Kenapa papi mami bisa bersama, dulunya latar belakang papi seperti apa, mami seperti apa. Jadi anak-anak kami tahu justru cerita yang paling digemari anak-anak kita itu cerita kita gitu loh. Mereka senang sekali gitu loh dengar kita. Mereka oh mami dulu belum bertobat ya, belum dalam Tuhan, mami masih nakal, masih ini, mami mau mati, tapi Tuhan pulihkan, Tuhan, mami bertobat ketemu Tuhan. Jadi anak saya tuh tahu gitu loh ya, yang umur 9 tahun, yang terlalu kecil tuh yang masih 7 belum terlalu mudeng lah ya, belum terlalu engeh, tapi yang 15 dan 9 sudah memahami sampai sedetail-detailnya. Kita menjadikan cerita kita ini sebagai berita Injil. Bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada, papi harusnya sudah meninggal, mami juga harusnya meninggal. Tapi papi mami hidup dengan satu tujuan. Supaya papi mami bisa ketemu, dipersatukan dalam pernikahan, dan kalian boleh ada di muka bumi ini. Karena Tuhan punya rencana dalam hidup kalian. Itu yang dan kami kenyataannya sampaikan. Tuhan sekarang pakai kalian berdua nih ya untuk banyak memberikan pengajaran untuk bagian keluarga ya, untuk pernikahan. Wow. Dan kami juga untuk generasi muda.
supaya mereka masuk pernikahan tuh dalam kekudusan. Nah, ini mau tanya, kan bertepatan dengan Valentine's Day. Biasanya kan orang-orang muda yang akan merayakan di mana-mana. Menurut Doni dan Sandy, bagaimana sih orang-orang muda itu selayaknya merayakan Valentine's Day supaya tidak dengan cara yang salah, tetapi dengan cara yang benar? Ya, harus disadari bahwa cinta itu bukanlah sekedar asmara ya. Karena saya ada satu baca majalah National Geographic tentang love. Helen Fisher membahas setelah dia 10 tahun meneliti tentang apa itu cinta. Cinta itu ada 2. Cinta sebelum menikah dengan cinta sesudah menikah. Nah, seringkali cinta sebelum menikah ini adalah cinta yang disebut asmara. Atau istilah dia itu dopamin ya. Nah, itu hanya sementara paling 5 tahun. Paling lama bertahan. Karena itu kita kan mau menikah hanya sekali. Karena buat kami adalah waktu itu buat saya diajar bahwa tujuan dari dating itu untuk pernikahan. Kalau kita dating bukan untuk pernikahan, segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau tidak pada waktunya justru hancur. Jadi janganlah membangun hubungan lawan jenis sebelum siap untuk menikah karena ujung-ujungnya pasti jatuhnya ke dalam dosa percabulan. Kenapa kami hanya 1,5 tahun? Karena kami diajar, ya saya bersyukur 2 SMP itu saya sudah dapat paradigma, kebenaran tentang hubungan dengan lawan jenis. Itu seperti magnet. Pria wanita seperti magnet, plus dan minus. Kalau jaraknya masih jauh masih kuat. Tapi kalau semakin dekat, sering ketemu, teleponan, belum waktunya. Begitu dekatnya, belum nempel, tapi pasti nempel. Tarik. Itulah hubungan seks. Pria wanita nempel, terjadi hubungan seks. Itu yang saya ajar kepada anak kami yang pertama, Fania. Jaga. Jadi tujuan pacaran atau tujuan dating adalah untuk pernikahan. Masuk ke jenjang pernikahan. Segala sesuatu diciptakan karena tujuan. Kalau menyimpang dari tujuan, dia akan rusak dan dia akan merusak. Iya, tapi mungkin ada juga orang-orang yang bertanya, kita kan hidup di zaman modern nih, di abad 21, tahun 2016 gitu ya. Dan kemudian teman-teman saya yang lain udah pacaran, apakah jatuh cinta ataukah suka dengan lawan jenis itu nggak boleh gitu? Bukan nggak boleh ya, karena gini. Justru kami cari memberikan cara pandang ilahi kan, cara pandang berbeda. Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Kalau gitu apa bedanya? Nah, jadi cara pandangnya begini. Kita hanya mau menikah kan 1 kali. Dan setelah menikah, bisa nggak kita jatuh cinta lagi? Bisa dong. Dengan orang lain. Makanya perselingkuhan semua terjadi. Kalau dari sejak single aja belum terlatih, jatuh cinta you nggak bisa menguasai perasaan jatuh cinta kamu. Nanti setelah kamu menikah ada konflik. Tidak ada garansi untuk ada konflik lalu mungkin teman pelayanan bisa jatuh cinta lagi kan. Dan itu yang bahaya. Jadi saya ajar pada anak saya tanamkan filosofi itu. Kalau kamu sekarang tidak bisa, oke, kamu suka sama seseorang. Dan kalau kamu tidak bisa mengatasi perasaan suka itu, bahwa ini belum waktunya, kan kasih itu sabar. Betul. Love is patient, long suffering. Memang menderita, tapi itulah kasih. Jadi menguasai diri. Kayak saya dulu, ya saya bukannya tidak pernah suka sama wanita gitu. Saya pernah jatuh cinta, tapi saya tahu ini belum waktunya. Saya menderita ya, sangat menderita. Tapi hari ini saya menuai apa yang saya tabur. I see. Good. Tapi anak kami sangat terbuka ya kalau dia suka sama seseorang. Ya, dia cerita. Dia cerita. Dia rasa aman dan suami saya memang seorang figur sosok bapak yang memberi waktu untuk anak-anak tuh spesial gitu loh. Dengan anak pertama, kedua dia dating, kadang nonton berdua. Jadi kita berdua memang jadi punya meluangkan waktu waktu dating khusus buat seminggu setiap sekali. Dia juga ke anak pertama, kedua, ketiga punya momen khusus. Jadi anak itu sentuhan dari bapaknya juga cukup. Anak perempuan kan semakin besar semakin harus dipeluk kan. Papanya jadi figur, jadi dia nggak perlu cari ke yang lain juga kan, buat apa gitu. Dan tadi artikel yang kamu baca 2 macam cinta, sebelum menikah sama sesudah menikah. Yang sesudah menikah apa? Ini kan sebelum menikah perasaan. Cinta yang didasari perasaan. Karena saya merasa cocok suka dengan Sandy, saya mencintai Sandy. Tapi setelah menikah adalah cinta yang didasari oleh keputusan, oksitosin. Jadi cinta yang lahir lewat keputusan. Sekalipun pasangan kita mungkin menyakiti kita, banyak kekurangan, kan pasangan itu sempurna hanya sebelum menikah. Setelah menikah aslinya keluar. Masa promosi sudah habis. Welcome to the real world. Ketika kita melihat kekurangan pasangan kita, tentu secara perasaan kita disakiti. Banyak gesekan. Apa keputusan kita? Di sana kita belajar mencintai dalam arti yang sesungguhnya. Karena kasih adalah perintah. Perintah hubungan dengan keputusan. Bukan hanya sekedar perasaan. Nah,
Tapi ketika kita memutuskan untuk mencintai, sampai perasaan itu akhirnya mengikuti keputusan kita. Bukan keputusan mengikuti perasaan, tapi perasaan kita mengikuti keputusan untuk mencintai pasangan kita. Iya. Wow. Dan di dalam masalah-masalah yang ada itu menjadi suatu istilahnya pengerat hubungan. Bisa nggak seperti itu? Akhirnya sampai kita timbul bahwa saya mencintai dia karena apa? Itu cinta yang dewasa, bukan cinta yang digerakkan lagi oleh sekedar perasaan. Iya. Yang sementara sifatnya. Karena perasaan kan berubah-ubah. Betul. Itu yang kami sadari tentang cinta yang sejati adalah sebuah keputusan. Dan yang paling penting tambahan dari saya untuk generasi muda bahwa fondasi kebahagiaan untuk masa depan kita adalah kesucian. Jadi kalau dari mereka memang remaja, pemuda, pemudi mereka tidak bisa menjaga kesucian, apa yang mau mereka harapkan untuk masa depan mereka? Karena banyak sekali pernikahan yang kami layani hancur itu semua karena fondasinya tidak berjalan dalam kesucian, tidak ada dasar yang kokoh. Hampir setiap minggu kami terima telepon, SMS atau ketemu melayani pasangan-pasangan yang mau bercerai. Pertanyaan pertama kami adalah waktu pranikah bagaimana? Dan 80% mereka sudah lakukan hubungan seks sebelum menikah. Dan itu menjadi suatu bumerang Iya, bumerang dan juga perasaan bersalah, tertuduh dan yang lain-lain. Itulah awal semua. Jadi kami tidak akan memberkati pasangan yang masih free sex. Kami tidak akan memberikan izin kepada seseorang untuk membangun rumah tangganya padahal mereka belum siap untuk membangun rumah Jadi tangganya. apa yang harus mereka lakukan? Bertobat dulu. Bertobat. Kira-kira kita ada bimbingan pranikah. Kita 6 bimbing bulan. ya. Kita bimbing. Masa detoxnya berapa lama nih? Ya 6 bulan. 6 bulan. Cukup lah. Setelah 6 bulan. Nah kan kelihatan kan kita lihat gitu. Jadi mereka benar-benar dimentorkan, bertobat dan kemudian hidup kudus. Karena kita ingin pernikahan mereka langgeng. Dan di masa-masa itu Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi Betul. Baik sekali. Oke, kita akan lanjut setelah break ya. Tapi pemirsa sebelum break, saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab dari seorang pemirsa. Selamat malam Good News, terima kasih atas dukungan doanya buat saya. Beberapa bulan yang lalu saya pernah SMS minta didoakan untuk jodoh, akhirnya dijawab oleh Tuhan Yesus. Saya telah dipertemukan dengan cowok yang seiman. Dan bulan Juli 2015 kemarin saya menikah. Puji Tuhan pemirsa ya. Tuhan sanggup menjawab pergumulan doa Anda apapun juga bentuknya ya. Anda bisa hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami pemirsa hanya di Good News Program. Berjanji untuk melakukan suatu aktivitas dalam bentuk suatu kesetiaan, pengabdian, ya saya berbicara tentunya di dalam konteks hari ini yang kita bicarakan adalah tentunya dalam hubungan kasih. Tahun sudah kita lalui bersama dalam pelayanan Anugerah Ministries. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan oleh partner-partner dari Anugerah Ministries yang memastikan kelangsungan Good News Program dan juga program-program sosial kami lainnya. Bila belum, kami mengajak pemirsa untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries. Anda dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah satu pribadi yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi darimu. Kau pribadi yang takkan terganti. Kembali bersama kami Valentine's Day Special dalam Good News Program. Nah, langsung kembali kepada Doni dan Sandy. Nah, kayaknya Doni ada sesuatu yang mau dibagikan gitu buat pemirsa di rumah? Ya, Go ahead. Apa ini? tentang kasih dan cinta. Oke. Kasih dan cinta berjalan bersama di tepi jurang. Tiba-tiba cinta jatuh ke dalam jurang. Loh kok bisa? Ya pasti bisa. Karena cinta itu buta. Namun kasih tidak tinggal diam. Ia pun ikut terjun ke dalam jurang.
Loh, kok nekat? Bukan nekat. Karena kasih itu rela berkorban. Sampai di dasar jurang cinta kaget dan marah sekali pada kasih. Mau tahu kenapa? Sebab cinta itu tidak harus selalu bersama selamanya, bukan? Bagi cinta putus itu biasa. Namun bagi kasih itu kekal. Ya. Cinta terus marah, namun kasih tetap tersenyum. Karena kasih itu sabar. Kasih tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasih itu murah hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Dan kasih itu menutupi banyak sekali dosa dan kesalahan. Anda mengasihi atau sekedar mencintai? Mengasihi jauh lebih baik daripada mencintai. Sebab kita tidak bisa mencintai orang yang menyakiti kita. Tetapi kita bisa mengasihinya. Karena cinta itu perasaan. Namun kasih itu keputusan. Mari kita bertumbuh dalam kasih. Sebab Allah adalah kasih. Very interesting. Terima kasih Pak Doni, terima kasih Bu Sandy sudah mampir ke program. Terima Kami sangat kasih. diberkati dengan kesaksian hidup kalian, dengan diskusi yang kita berikan dan kita punya pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatan juga yang diberikan. Puji Tuhan. Oke, kita akan belajar lebih dalam Bapak sekalian. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam firman Tuhan sudah banyak sekali diajarkan bagaimana caranya kita harus mau memberikan hidup kita untuk mengasihi orang lain. Ada suatu panggilan, saya percaya ini adalah suatu panggilan yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Dan Tuhan Yesus sudah menunjukkan ini. Kita tahu bahwa ada satu kata-kata yaitu agape. Agape ini adalah kasih daripada Tuhan kepada manusia. Di mana kasih ini tidak memperhitungkan. Kasih ini tidak melihat untung dan rugi. Kasih ini berkorban. Dan saya percaya memang benar kasih agape hanya bisa ditunjukkan daripada Tuhan kepada manusia. Nah pemirsa sekalian, dalam kita merayakan Valentine's Day, saya mau berbicara kepada siapapun Anda yang lagi menyaksikan acara Good News program pada hari ini. Saya nggak tahu apakah Anda sudah menikah ataupun mungkin belum menikah, tetapi mari kita belajar ada satu kata-kata yang saya mau dengungkan kepada Anda sekalian, yaitu komitmen. Pada waktu saya memilih untuk menikah bersama dengan istri saya, maka saya percaya bahwa ini adalah suatu komitmen. Komitmen di mana kami berjanji untuk berjalan hidup bersama-sama, ya, dan kemudian kami tahu bahwa kami belajar satu hal, bahwa pernikahan itu sebenarnya adalah suatu institusi yang diciptakan oleh Tuhan. Dengar baik-baik pemirsa sekalian, pernikahan tidak diciptakan oleh manusia, pernikahan itu diciptakan oleh Tuhan, di mana ada seseorang yang bernama Adam dan Hawa, dan kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Adam dan Hawa diberkati oleh Tuhan. Nah, tahukah Anda bahwa pada waktu Tuhan memberkati Adam dan Hawa, ini adalah suatu pernikahan yang pertama terjadi di muka bumi, pemirsa sekalian. Nah, pada saat itu tentunya saya percaya yang Tuhan tanamkan di dalam diri Adam dan di dalam diri Hawa adalah kata-kata komitmen ini. Nah, kalau kita mau belajar daripada kata-kata komitmen ini artinya apa? Catat baik-baik dan dengarkan baik-baik. Komitmen itu artinya adalah suatu dedikasi. Dedikasi itu artinya adalah suatu dedikasi di mana seseorang berusaha untuk mencapai suatu tujuan atau berjanji untuk melakukan suatu aktivitas dalam bentuk suatu kesetiaan, pengabdian, ya saya berbicara tentunya di dalam konteks hari ini yang kita bicarakan adalah tentunya dalam hubungan kasih. Kasih yang benar seperti yang firman Tuhan katakan adalah hubungan yang baik laki-laki dan perempuan. Dunia mengajarkan sesuatu yang berbeda. Di dunia banyak tempat di berbagai macam belahan bumi ini mulai diajarkan bahwa yang namanya kasih bisa dalam pernikahan itu bisa antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, kita nggak mau mengikuti cara dunia. Kita kembali kepada firman Tuhan. Pengabdian yang terjadi adalah antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Ini adalah suatu dedikasi. Yang kedua, kalau kita berbicara masalah komitmen, ini berbicara adalah suatu tanggung jawab. Tanggung jawab ini seringkali pada waktu kita tidak dapat menilai dengan kacamata yang positif, ini akan membuat bahwa kita merasa bahwa tanggung jawab ini seperti memenjarakan kita. Padahal tidak, pemirsa sekalian. Tahukah Anda pada waktu saya berjanji untuk menikahi istri saya tidak masuk penjara, pemirsa sekalian. Banyak orang mengatakan, ada teman-teman mengatakan kalau seseorang menikah itu adalah graveyard atau kuburan daripada percintaan. Saya rasa enggak, pemirsa sekalian. Saya tidak sepakat dengan kata-kata ini. Justru seperti tadi yang puisi diutarakan oleh Pak Doni. Cinta dan kasih kita harus mengerti ini. Saya melihat pada waktu seseorang laki-laki dan perempuan sudah memutuskan untuk menikah. Saya rasa memang rasa cintanya itu memang akan pasti berkurang.
Tetapi kualitas di dalam hubungan cinta ini malah akan bertambah. Karena memang cinta bukan perasaan, cinta ini adalah suatu keputusan. Nah, pada waktu saya berjanji untuk berdedikasi atau berkomitmen kepada istri saya memberikan tanggung jawab saya untuk membatasi perilaku saya. Saya nggak bisa lagi main-main kepada setiap perempuan-perempuan yang ada di luar sana, siapapun itu. Saya harus menjaga diri saya harus berusaha untuk berkomitmen menjaga keluarga saya. Dan saya tahu inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan terjadi pada kehidupan kita. Nah, ada satu ayat yang saya ingin bacakan untuk Anda. Tentunya saya ingin berfokus kepada Anda yang sudah menikah ini ya. Kita lihat bersama-sama daripada kitab Amsal, pasal yang kelima. Ayat 18 sampai dengan ayat 19. Firman Tuhan berkata, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Ayat 19, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa ini adalah perintah daripada Tuhan. Pada waktu firman-Nya ditulis, dia mengingat akan kehidupan kita semua. Kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kita pada waktu seseorang laki-laki dan perempuan menikah, untuk kita tidak putus tengah jalan. Hanya maut yang memisahkan kita. Nah, ini ada suatu tantangan dalam kehidupan kita. Hidup di zaman modern ini. Di mana orang pada zaman sekarang cerai itu lumrah. Sebagai anak Tuhan saya berkata cerai itu tidak lumrah. Tetapi orang yang bisa memilih untuk bertanggung jawab di dalam pernikahannya. Itulah sesuatu yang jempol. Sesuatu yang luar biasa. Saya ajak Anda untuk kita boleh berdiri bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah biji matanya Tuhan. Kita dipanggil untuk membuat perbedaan, Bapak-Ibu sekalian. Termasuk dalam keluarga Anda. Termasuk bagaimana seorang suami memperlakukan istrinya. Termasuk bagaimana seorang istri memperlakukan suaminya. Termasuk bagaimana kita membesarkan anak-anak kita. Firman Tuhan mengatakan kita dipisahkan. We are set apart. Kita nggak sama dengan orang-orang dunia. Tetapi justru pada waktu kita berbeda. Kita bukan menjadi orang-orang yang kuno. Tetapi kita menjadi orang-orang yang unik dan menarik. Kita menjadi orang-orang yang memiliki kualitas kerajaan surga yang akan dipamerkan oleh Tuhan di muka bumi ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya pada saat ini Tuhan bahwa kasih-Mu tiada berkesudahan. Kami berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program. Mereka yang mungkin di dalam masa-masa ini Tuhan, mereka mengalami pergumulan-pergumulan di dalam pernikahan mereka. Hubungan yang sudah hambar, hubungan yang kualitasnya sudah rentan dan mau putus. Kami berdoa Tuhan, pulihkan. Tolong mereka Tuhan, berbicara kepada para suami, para istri Tuhan. Lembutkan hati mereka, untuk mereka tidak melihat egoisme mereka sendiri. Tetapi mereka melihat Engkau sebagai yang awal dan yang akhir. Aku memberkati pernikahan-pernikahanmu. Dalam nama Yesus, suami-suami yang sudah lama gak pulang kembali kepada istrimu. Kembali kepada istri masa mudamu. Para istri, buka hatimu, terimalah kembali suamimu. Di dalam nama Yesus, aku melepaskan urapan, berkat, kasih karunia, cinta kasih daripada Bapa kepada kehidupan saudara. Terima saudara, terima. Dia mengasihimu, dia membela saudara, dan dia ingin memberkati saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Haleluya. Amin, amin. Ya pemirsa, satu episode yang luar biasa telah kita lalui bersama dalam Good News Program hari ini. Kami berharap Anda diberkati sama seperti kami diberkati di studio. Tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian, hanya untuk berjumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendratan, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.